Ya, banyak juga orang yang mempertanyakan mengapa partai politik tampaknya enggan begitu mewujudkan rancangan PKPU ini yang kemudian melarang calon legislatif dari partai politik berlatar belakang atau pernah mengalami masalah hukum dan sempat menjadi narapidana seperti itu. Saya akan tanyakan nih kepada Pak Ferry dan Mas Hendarsam. Saya ke Pak Ferry dulu. Saya jadi penasaran mengenai bagaimana PBB kemudian menjaring caleg-calegnya begini, dan kemudian bagaimana PBB bisa mengatakan bahwa iya memang saya bersih, tidak ada satupun caleg kami yang ex-napi. Ya, jadi begini Mbak, jadi kita sudah mulai menjaring calon legislatif untuk 2019 pengumumannya ini. kan kalau tidak salah September ya? Ya. Penetapan ya. Nah, sementara daftar calon sementara itu di bulan Juli. Jadi hari ini kita sudah mulai menjaring caleg-caleg dari kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI ya. Nah, yang jelas kami punya syarat-syarat yang dibuat oleh aturan KAPU. Jadi KAPU itu Komite Aksi Pemenangan Pemilu Partai Bulan Bintang. Jadi aturan-aturannya, syarat-syaratnya jelas ya kan. Selain dari syarat undang-undang itu bebas narkoba, berkelakuan baik ya kan. Kemudian kita juga tambahkan juga dengan data-data yang lain yang kita akan ambil gitu. Nah, berkelakuan baik ini kan 3 bulan. 3 bulan ke depan, 3 bulan ke belakang kan begitu. Nah, kita harapkan juga narkoba ini kan 3 bulan juga. Jadi memang undang-undangnya ini sangat aneh gitu kan. Jadi makanya hanya membatasi sampai 3 bulan ke belakang begitu ya. Nanti besok 3 bulan lewat dia udah pakai narkoba lagi. Jadi aneh gitu. Tapi adakah terus kemudian seleksi moral tersendiri begitu dari PBB begitu, meneris jauh ke belakang? Ada. Jadi bisa diumumkan saat ini bahwa PBB sama sekali atau zero caleg yang ex-napi, napi apapun? Bisa, nanti kita ada web kita ya. Sudah bisa dipastikan. Sudah. Jadi kalau terus kemudian akhirnya menemukan salah satu caleg dari PBB ternyata ex-napi, bagaimana bertanggung jawabannya? Kita akan mencoret caleg tersebut. Akan mencoret? Iya, akan tegas-tegas eliminir caleg tersebut ya kan, untuk dijadikan caleg dari Partai Bulan Bintang. Nah, intinya kami membuat aturan yang sesuai dengan konstitusi juga, baik internal kami maupun dari menyadur dari persyaratan undang-undang yang diterapkan begitu. Oke, baiklah. Saya ke Gerindra. Mas Hendarsam, bagaimana kalau Gerindra begitu? Ya, bisa dipastikan bahwa tidak satupun calegnya begitu yang mantan narapidana? Ya, sebenarnya sama juga dengan parpol-parpol yang lain, bahwa kita ada beberapa kriteria kita dalam menjaring para caleg-caleg kita untuk itu. Salah satunya yang mungkin seperti punya kapasitas, punya integritas, ya kan, profesionalisme untuk segala macam lah seperti itu. Nah, intinya begini, kalau dari Gerindra nafasnya sama dengan partai-partai lain, tapi kami ingin tetap acuannya itu adalah aturan-aturan hukum yang ada, ya kan, di mana dalam hal ini apabila undang-undang sudah menyatakan bahwa ada limitatifnya orang bisa mencalonkan atau tidak, gitu kan. Tapi itu nanti kita bahas. Tapi tadi kan sudah ada sebetulnya ada cara-cara begitu ya, revisi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin pastikan gitu, Gerindra berani menjamin bahwa tidak satupun calegnya ex-napi, napi apapun. Ya, ini yang harus kita lihat lagi. Kami bukan berarti tidak menjamin. Semua partai saya rasa pun, PBB sekalipun juga tidak akan bisa menjamin 100%. Maksudnya. Semua tidak akan bisa lah menjamin itu 100%. Kalau sekedar kita lip service mungkin bisa. Tapi kami nggak mau juga sekedar lip service untuk lakukan. Cuman kita akan berusaha maksimal bahwa kita akan mengedepankan integritas. Integritas itu harus yang terdepan, bahwa karena gini dia, kita melihat bahwa para caleg-caleg kita itu kan akan bertarung yang akan dikedepankan masyarakat. Jadi kita pengen yang terbaik juga buat masyarakat kita, pengen tawarkan orang-orang yang terbaik. Jadi kalau kita calonkan juga nanti akhirnya tidak terpilih karena integritasnya tidak, ya ngapain, percuma. Kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa, akan dipilih. Iya, ini saja. Mungkin ada beberapa mekanisme yang harus kita cermati lah di sisi internal partai. Itu kalau caleg. Kalau untuk Gerindra, DPP begitu, kepengurusan DPP mentoleransi tidak ada mantan napi di sana? Enggak, gini, masalahnya gini. Kalau saya sih dari sisi orang hukum melihatnya seperti ini saja. Jadi kalau terlepas daripada ada kebijakan atau tidak tentang masalah ex-napi, saya melihatnya begini, bahwa secara hukum seorang narapidana sudah menjalani proses hukum. Nah, ini kan kalau kita lihat perkembangan dalam putusan-putusan terutama masalah korupsi ya,
pengadilan Tipikor itu sudah banyak kasus memberikan putusan mencabut hak politiknya kan gitu kan. Nah itu emang harus dipatuhi gitu loh. Jadi ketika hak politik dari seseorang itu dicabut dan itu udah berkekuatan hukum tetap, itu harus kita patuhi. Jadi sebenarnya jelas parameter kita bahwa semuanya adalah aturan hukum yang ada. Jadi kalau sekedar kita bicara wah ini nggak bisa, ternyata dalam eksekusinya ya kan ternyata sulit untuk misalnya ya diperbolehkan agak sedikit sulit. Jadi, kita nggak mau berada di daerah yang abu-abu, cuman sekarang begini, kita melihatnya bahwa kalau pasal 240 itu masih eksistensinya masih ada, ayo kita sama-sama. Kita sama-sama kita ubah itu melalui revisi atau melalui judicial review ke MK, kan gitu kan. Kita siap anggota-anggota DPR RI kita kalau itu untuk lakukan revisi ke arah sana, ya kan. Tapi Gerindra juga tidak bisa berdiri sendirian kan gitu kan. Harus ada dukungan dari partai-partai lain untuk memulai itu. Itu yang tadi sebut harus ada good faith kan? Iya betul. Itu betul. bisa Prinsipnya kita nggak ada masalah. Kalau ada good faith paling tidak 1-2 minggu itu bisa terlaksana saja. Iya nggak ada masalah. Pada prinsipnya kita nggak ada masalah itu. Cuman ini tentang masalah realistis tidak dilaksanakan dalam 1-2 minggu. Realistis tidak dilaksanakan atau tidak, Mas Lusius? Seperti itu. Realistis tidak. Tapi sebelumnya, jadi kalau Gerindra sama sekali tidak, kalau napi begitu. Tapi kalau ada yang pernah bermasalah dengan hukum tidak masalah ya? Iya sebenarnya ini harus dilihat lagi parameternya itu seperti apa ya, harus kita lihat. Karena kan kalau saya dari sisi hukum, ya harus apa dulu seperti itu. Karena nggak semua. Kontroversi. Karena gini, nggak semua masalah-masalah hukum itu dengan carut-marutnya hukum kita yang ada saat ini itu sebenarnya bersalah. Saya seorang lawyer juga gitu loh, ya kan. 10 perkara korupsi yang saya tangani, umpama seperti yang saya lihat, itu nggak semuanya salah sebenarnya. Nggak semuanya salah secara dia bermental korup atau dia makan uang dari negara. Tidak seperti itu. Kadang-kadang hanya kesalahan administratif saja. Ya kan? Kadang-kadang hanya gratifikasi saja yang dia terima. Enggak. Saya hanya melihat kadang-kadang dari 10 ada 3 yang dia karena salah taken, ya kan, dia harus sign, dia tidak tahu tentang masalah itu. Cuman hukum kan tidak melihat seperti itu. Hukum tidak melihat seperti itu, bahwa ya Anda yang bertanggung jawab, ya Anda yang harus menjalani hukumannya seperti itu. Oke, Mas Lusius, katanya tidak realistis begitu kalau kemudian harus membabi buta untuk melakukan revisi dan lain sebagainya. Saya kira sih tuntutan pemilu bermartabat, bebas dari korupsi itu bukan tuntutan yang baru kali ini disuarakan oleh publik gitu ya. Sejak pemilu 2014 juga 2009 suara-suara seperti ini sudah kencang dilontarkan oleh publik gitu ya. Dan saya kira ketika DPR tempo hari masih menggunakan pasal 240 ini dengan menciptakan pembatasan 5 tahun itu, saya kira memang di situ sudah terlihat memang keinginan DPR untuk tetap mempertahankan klausul ini. Pantas kemudian kalau sekarang misalnya mereka agak enggan untuk kemudian mengizinkan KPU membuat peraturan untuk membatasi tanpa kemudian ada menggunakan jeda 5 tahun itu gitu ya. Jadi saya kira memang sulit karena memang ini kemauan mereka yang sudah mereka tuangkan melalui undang-undang pilkada gitu, undang-undang pemilu gitu. Jadi sulit kemudian berharap mereka sendiri yang kemudian punya inisiatif untuk revisi dan lain sebagainya. Tapi saya kira semangat yang kemudian dilontarkan oleh KPU melalui wacana ini saya kira perlu tetap diapresiasi, minimal kemudian mendorong partai-partai yang sekarang sedang melakukan penjaringan caleg untuk memastikan bahwa mereka kemudian tidak terus memberi maaf gitu pada para pelaku korupsi pada masa lalu gitu, berapapun hukumannya. Karena saya kira mau yang 5 tahun ke atas hukumannya, mau yang 5 tahun ke bawah, sama saja gitu ya. Mereka kemudian sudah pernah dibuktikan telah melakukan kesalahan yang sama, yaitu melakukan korupsi gitu. Tahunnya itu hanya kemudian bisa muncul karena mungkin uang yang dikorupsi itu yang misalnya lebih sedikit atau lebih banyak gitu. Jadi kemauannya atau kesengajaannya untuk melakukan penyimpangan terhadap keuangan negara itu sama gitu, semangatnya. Jadi niatnya saya kira begitu, niatnya sama-sama jahatnya gitu. Betul, kejahatannya sama gitu. Kebetulan uang yang ada yang bisa dikorupsi lebih kecil dan yang lain lebih besar, itu yang kemudian menentukan lamanya hukuman. Jadi sebenarnya dan kebetulan mungkin berbaik-baik dengan hakimnya. Betul. Jadi kalau KPU melakukan dorongan atau membuka wacana ini sekarang ini,
reaksi dari DPR yang kemudian lebih banyak membawa ini ke forum wacana, forum perdebatan, itu kemudian memang tidak bisa kita salahkan karena mereka sebenarnya punya pendirian di undang-undang pemilu itu. Oke, baiklah. Romo Beni, kita harus break. Saya akan kasih kesempatan Anda pertama. Tetaplah bersama kami. Saling Silang akan segera kembali.